Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Fitria, peserta Latsar CPNS Puslat Bangka Daodelan Samarinda Angkatan 24. Dalam video ini akan menjelaskan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Digital pada Mata Kuliah Metode Numerik. Saya merupakan seorang dosen di Institut Teknologi Kalimantan yang saat ini telah memiliki 5 jurusan. Salah satunya adalah jurusan Matematika dan Teknologi Informasi yang di dalamnya terdapat program studi statistika. Dalam aktualisasi ini, saya mengangkat isu yaitu tentang belum optimalnya perangkat pembelajaran pada mata kuliah metode numerik di program studi statistika, yang mana dalam kegiatan aktualisasi saya melaksanakan 6 buah kegiatan untuk meminimalisir dampak dari isu tersebut. Adapun kegiatan pertama yaitu menyusun RPS yang berbasis Student Center Learning. Tahapan kegiatan yang saya lakukan mulai dari mencari referensi, mereview RPS dan menyusunnya, kemudian berdiskusi dengan koordinator bidang minat untuk mereview RPS yang saya susun. Adapun luaran dari kegiatan ini adalah dokumen RPS, form review RPS, dan infografis kalender akademik mata kuliah metode numerik. Yang kedua adalah menyusun rencana evaluasi dan instrumen penilaian. Saya mulai dengan mencari referensi soal, berdiskusi dengan teman sejawat, dan meminta saran. Luaran dari kegiatan ini adalah adanya rencana evaluasi, instrumen penilaian, beserta form review rencana soal. Adapun kegiatan ketiga yaitu menyusun bahan ajar teks digital pada mata kuliah metode numerik. Di sini saya mencari referensi, kemudian berkolaborasi dengan teman dalam menyusun bahan ajar, serta mensosialisasikan bahan ajar tersebut kepada rekan dosen dan mahasiswa. Berikut ini adalah hasil bahan ajar yang saya susun dalam masa aktualisasi ini. Bahan ajar ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Kegiatan berikutnya adalah menyusun video pembelajaran mata kuliah metode numerik. Dalam menyusun video ini, saya berkoordinasi dengan pihak kampus seperti Humas ITK dan perpustakaan untuk menyediakan tempat dan fasilitas dalam perekaman. Saya juga berkoordinasi dengan rekan sejawat. Nah, di sini saya menampilkan salah satu contoh dari hasil video pembelajaran yang saya susun. Kegiatan kelima yaitu menyusun LMS mata kuliah metode numerik. Dalam menyusun LMS, saya mensosialisasikan LMS kepada rekan-rekan dosen serta menyusun LMS bersama-sama. LMS ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa dan dosen dalam menyelenggarakan proses perkuliahan yang lebih akuntabel, sehingga setiap aktivitas pembelajaran dapat diakses dan terekam di dalam LMS ini. Semua materi, termasuk bahan pembelajaran video, semua dapat dimasukkan di sana. Kegiatan terakhir adalah membuat video promosi program studi statistika. Sebelum membuat, kami berkoordinasi dengan tim yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Setelah selesai, kami mensosialisasikan video tersebut kepada rekan dosen. Dan video ini telah diupload di YouTube Prodi Statistika ITK. Adapun lesson learned yang saya dapat dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah saya dapat menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang semuanya terwujud di dalam seluruh kegiatan aktualisasi saya. Saya berharap kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi upaya dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran serta membangun budaya mutu untuk peningkatan penjaminan mutu pembelajaran. Dengan adanya inovasi ini, semoga
hasil dari aktualisasi saya ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk mahasiswa dan rekan dosen lainnya. Berikut ini adalah cuplikan pelaksanaan perkuliahan metode numerik yang telah saya lakukan. Dimulai dengan berdoa, kemudian di sini saya memaparkan tentang gambaran umum mata kuliah metode numerik sambil membangun interaksi dan chemistry dengan mahasiswa. Saya juga menjelaskan sedikit tentang materi yang dipelajari. Kemudian saya membentuk kelompok untuk mahasiswa berdiskusi dengan permasalahan yang sudah diberikan. Masing-masing kelompok akan mencatat hasil diskusinya. Saya berkeliling untuk memastikan proses diskusi yang berlangsung di dalam kelompok. Setelah itu, perwakilan kelompok akan presentasi di depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Sebagai closing, saya memberikan penjelasan tambahan dan penekanan materi. Di akhir, saya meminta mahasiswa untuk menuliskan kesimpulan apa yang mereka dapatkan dari hasil pembelajaran pada perkuliahan tersebut. Selanjutnya, di sini ada beberapa testimoni terhadap kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih Bu Irma Fitria dari statistika dari program studi statistika ITK yang sudah melakukan aktualisasi untuk tugasnya dalam pengembangan mata kuliah metode numerik. Saya sudah melihat hasil yang sudah dibuat dan insya Allah akan diimplementasikan di semester ini, di semester Ghazal 2022-2023 di program studi statistika ITK. Nah, dari pengembangan pembelajaran yang sudah dikembangkan tadi sudah lengkap di dalam LMS-nya, sudah dicantumkan di sana beberapa item portfolio pembelajaran yang utama, yaitu ada RPS yang sudah ada, kemudian sudah ditampilkan juga dalam kalender akademik untuk mata kuliahnya, sehingga ini merupakan reminder ya yang baik gitu untuk dosen dan mahasiswanya supaya ingat apa saja yang harus dijalani di dalam kegiatan satu semester. Mudah-mudahan nanti media pembelajaran itu akan membantu mahasiswa untuk lebih mudah menerima dan mengikuti perkuliahan yang ada di metode numerik ini. Jadi diharapkan mahasiswa bisa menikmati apa yang sudah dikemas dalam strategi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Irma. Terima kasih Bu Irma dan selamat mencoba menikmati hasil proses kerja di kegiatan aktualisasi ini untuk diimplementasikan di semester Ghazal tahun 2022 ini. Mudah-mudahan sukses dan berkah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania, Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Institut Teknologi Kalimantan. Saya melihat apa yang telah dikerjakan oleh Bu Irma selaku Koordinator Program Studi Statistika adalah sesuatu yang sangat penting bagi dosen, yaitu bagaimana dosen melakukan proses pembelajaran dengan standar mutu yang baik. Mutu pembelajaran yang baik itu kita bisa melihat dari 3 aspek, yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan standar yang telah ditetapkan di ITK. Misalnya ada proses review rencana pembelajaran semester yang dilakukan di awal semester, kemudian dilakukan proses monitoring terhadap implementasi pembelajaran, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Misalnya ada monitoring berkala yang kita lakukan, kemudian bagaimana penilaian pembelajaran dengan memperhitungkan aspek-aspek penilaian sesuai dengan standar nasional pendidikan,
dan dilengkapi dengan rubrik atau portofolio penilaian. Saya ingat betul hasil audit tahun 2021, ya hampir semua program studi itu belum melakukan proses review RPS dengan baik. Dan apa yang dilakukan Bu Irma saat ini bisa menjadi inspirasi bagi prodi-prodi lain nantinya, terkhusus bagi dosen di PS, prodi statistik sendiri. Saya melihat ada beberapa inovasi yang sangat baik yang dilakukan. Misalnya bagaimana mendesain pembelajaran dengan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Kemudian saya juga melihat di LMS Bu Irma dapat dijadikan mungkin ke depan standar mutu LMS bagi dosen-dosen di ITK, agar LMS bisa dikelola dengan lebih informatif dan menarik bagi mahasiswa maupun dosen itu sendiri. Saya melihat Bu Irma mencoba untuk mendesain perangkat pembelajaran digital ya, mulai dari bahan ajar yang digital dan dilengkapi dengan video-video pembelajaran. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena mahasiswa tidak harus belajar di kelas, tetapi kita sudah menyediakan media pembelajaran yang dapat diakses dimanapun. Ada hal lain yang saya lihat juga menarik adalah ada infografis terkait dengan kalender akademik di prodi ya, yang bisa menjadi early warning bagi dosen selama melaksanakan proses pembelajaran. Dan ini bukan hanya berlaku bagi dosen, tetapi bisa menjadi early warning bagi mahasiswa. Kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus mempersiapkan UTS, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebagai penutup, harapan saya sebenarnya agar apa yang dikerjakan oleh Bu Irma kemudian menjadi bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika. Mungkin nanti Bu Irma bisa sharing ke teman-teman dosen bagaimana menjamin mutu pembelajaran agar mutu pembelajaran di ITK bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya habis belajar metode numerik dengan Ibu Irma. Jadi metode pembelajaran hari ini adalah dengan cara berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, tidak dengan cara yang seperti biasa, yaitu dengan cara ceramah dari dosen. Nah, jadi metode pembelajaran yang kali ini itu dibawakan dengan cara yang agak berbeda namun interaktif. Jadi kami itu bisa sambil komunikasi sama teman-teman, apa yang dibingungkan itu dibahas juga bareng-bareng. Jadi nggak ada istilah untuk kami yang nggak paham sama sekali. Biasanya untuk para dosen itu kan menjelaskan secara monoton dan langsung ke materi saja. Jadi bagi kami yang saat ditanyakan apakah kalian paham, ya kami jawabnya paham. Padahal dalam hati ya mungkin ada yang nggak paham. Nah, serunya lagi ada media pembelajaran melalui video, bahan ajar digital, dan juga ada reminder infografis agar kita mengetahui tanggal untuk evaluasi dan untuk jadwal seperti kuis atau sebagainya. Saja dari saya yang bisa sampaikan. Oke. Terima kasih. Demikian laporan aktualisasi saya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.